Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pak Mial Bonito. Sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy. ¿Vale? Vamos. Oración imperativa atau kalimat perintah. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas kalimat-kalimat perintah. Dan tentu kita ketahui bahwa kalimat perintah itu bisa ditujukan kepada orang yang kita sebut dengan kamu, atau dalam bahasa Spanyolnya tu, dan bisa juga kalimat perintah tersebut kita tujukan kepada orang yang kita sebut Anda, atau dalam bahasa Spanyolnya usted. Jadi untuk kedua jenis kalimat perintah tadi, yaitu untuk kamu dan untuk Anda, dalam bahasa Spanyol itu akan berbeda cara membuatnya, ya, kalimatnya pun akan berbeda. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas kalimat perintah yang ditujukan kepada Anda, ya, atau dalam bahasa Spanyolnya usted, ya. Contoh kalimat perintah tersebut antara lain ini, seperti ini, ya. Misalnya ada kalimat perintah ini, bicaralah Anda bahasa Spanyol. Ini kan perintah. Perintah itu sebenarnya permintaan, ya, pada orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi bicaralah Anda bahasa Spanyol. Nah, ini yang ditujukan kepada orang yang disebut Anda, ya, bukan kamu. Nah, untuk membuat kalimat perintah seperti ini, kita lihat ke kata kerjanya di sini. Kan ini bicara, ya, bicaralah. Nah, kata bicara itu kata dasarnya kan hablar, ya. To speak itu hablar. Ini kata dasar dari kata kerja yang artinya bicara, hablar. Nah, kata kerja di sini harus kita gunakan bentuk subjunktif dari kata kerja tersebut, yaitu kata kerja dasarnya hablar ini. Jadi kita gunakan kata kerja dalam bentuk subjunktifnya, bukan kata kerja dalam bentuk indikatifnya. Dan bentuk subjunktif dari kata kerja itu sudah kita bahas di episode sebelumnya, ya. Cuman ini sebagai pengulangan. Kata hablar ini bentuk subjunktifnya itu adalah hable, hable ini untuk yo hable gitu, ya. Kemudian hables ini untuk tu, ya. Yo hable, tu hables. Nah, kemudian hable lagi itu ternyata, ya, sama seperti yang pertama itu. Nah, ini untuk usted, untuk el dan ella. Nih yang hable ini. Kalau kita teruskan, ya, nanti hablemos, ya, habléis, hablen. Ini konjugasi lengkap dari kata kerja hablar dalam bentuk subjunktifnya, yaitu hable, hables, hable, hablemos, habléis, hablen. Yang kita perlukan di sini kata kerja hablar dalam bentuk subjunktif untuk pokok kalimat Anda, yaitu usted, yaitu yang ini. Tadi kan, kalau hable kan untuk yo, hables untuk tu, dan hable ini untuk usted, untuk el, dan untuk ella. Kebetulan memang sama dengan untuk yang yo ini, ya. Jadi kita ambil yang ini. Itu maknanya kita harus menggunakan kata bicara atau hablar dalam bentuk subjunktifnya untuk membuat kalimat perintah ini. Nah, kalau gitu kita ambil yang hable ini, ya. Bahasa Spanyolnya bicaralah Anda bahasa Spanyol itu adalah, ya, hable, ya. Hable
Nah, Anda itu Ustadz. Ini dikurung. Nanti saya jelaskan kenapa dikurung. Hable usted, bahasa Spanyol ada Espanyol. Espanyol. Nah ini hasilnya. Hable usted Espanyol. Dan dalam tulisan kalimat perintah itu diberi tanda seru gitu ya, di belakang kalimat, dan di depannya tanda seru yang terbalik gitu ya. Tanda seru yang terbalik seperti ini, tapi yang terbalik. Seperti juga kalau ketika kalimat bertanya, ya ada tanda tanya terbalik. Kalau ini kata tanda seru yang terbalik untuk kalimat perintah. Nah ini hasilnya. Bicaralah Anda bahasa Spanyol. Bahasa Spanyolnya, hable usted Espanyol. Nah, kenapa ini dikurung? Karena subjek dalam bahasa Spanyol itu kan sudah dijelaskan ya, sering dihilangkan malah, lebih sering dihilangkan daripada tidak. Karena itu usted ini bisa dipakai atau dibawa atau boleh ditinggalkan. Jadi kalau mau dipakai kan lengkap ya, hable usted Espanyol. Bicara Anda bahasa Spanyol atau bahasa Inggrisnya speak Spanish gitu ya. You speak Spanish. Kalau dihilangkan ustadznya, maka tinggal hable Espanyol. Ketika kita mengatakan hable Espanyol tanpa ustadz, orang sudah tahu bahwa itu perintah kepada ustadz. Ya, jadi hable Espanyol boleh, atau ustadznya dibawa, hable ustadz Espanyol boleh. Nah inilah yang dimaksud bahwa kalimat perintah itu yang ditujukan kepada Anda atau ustadz itu menggunakan kata kerjanya dalam bentuk subjunktifnya, bukan dalam bentuk indikatifnya. Ingat, bentuk indikatif dari hablar itu, kalau indikatifnya kan hablo, hablas, habla, hablamos, hablais, hablan. Kalau ini bentuk subjunktifnya, hable, hables, hable, hablemos, hablais, hablen. Kalau diperhatikan, kata-kata kerja yang berakhiran AR itu, bentuk subjunktifnya nanti akhirannya ke E. Ya. Gitu ya. S, E, emos, S, N. Jadi nanti kata kerja yang berakhiran ER atau IR itu akhirannya malah memakai yang A. Misalnya aja komer itu ya. Misal ini ya, ini sedikit penjelasan. Komer ini kan akhirannya ER. Ini nanti bentuk subjunktifnya itu ending atau akhirannya itu kan ke A. Itu bentuk subjunktifnya kan gini, koma, komas, koma, komamos, komais, koman, dan seterusnya. Jadi kalau yang kata kerja berakhiran ER dan juga nanti yang berakhiran IR itu bentuk subjunktifnya akhirannya ke A. Sebaliknya kata kerja yang berakhiran AR nanti bentuk subjunktifnya akhirannya itu memakai huruf E. S, E, emos, S, N. Kali ini A, as, A, amos, S, N gitu nanti. Ya, ini cuman penjelasan tambahan. Jadi sudah kita peroleh satu contoh dari kalimat perintah kepada Anda atau Ustadz. Ya. Nah, andai kata ini nanti, perintah kan bisa ditujukan pada satu orang saja, tunggal. Anda tolong ambilkan saya air, gitu ya. Atau perintah itu juga bisa ditujukan pada orang yang lebih dari satu, jamak. Anda sekalian tolong ambilkan air dari dapur, misalnya gitu. Nah, itu perintah itu boleh kepada orang satu, boleh juga kepada orang banyak. Nah, gimana kalau perintahnya kepada orang lebih dari satu atau jamak itu? Ya tentu nanti kita nggak pakai yang ini. Yang hablen dalam hal ini ya. Karena apa? Ya kan ini hablen ini kan untuk ustedes. Kata kerja hablen ini untuk ustedes, ellos dan ellas. Jadi kita perlukan untuk ustedes ya kata hablen. Misalnya perintahnya ini begini. Ini contoh kedua ya. Bicaralah ya. Bicaralah. Nah, jamak ini. Jamak. Anda, saya teruskan di sini ya, Anda sekalian gitu.
Ya, karena lebih dari satu. Tuh, bicaralah Anda sekalian bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol. Bicaralah Anda sekalian bahasa Spanyol. Ini perintah ini kepada lebih dari satu orang, karena Anda sekalian. Kalau satu kan cuma Anda, bicara Anda satu orang. Ini bicara Anda sekalian bahasa Spanyol, jangan bicara bahasa Inggris misalnya gitu. Nah, ini tentu kita akan memerlukan yang hablen, karena hablen inilah untuk yang ustedes. Jadi, gimana itu? Ya, kita ambil aja hablen itu. Dengan hablen, ini boleh dipakai, boleh tidak, ya, ustedes. Kan Anda sekalian tuh ustedes. Ya. Hablen ustedes. Saya tulisan di bawah ini ya, Spanyol. Nah, hasilnya. Bahasa Indonesianya, bicaralah Anda sekalian bahasa Spanyol ya, pada orang lebih dari satu, 2, 3, 4, tidak apa-apa. Ini bahasa Spanyolnya, kita ambil yang kata kerja dalam bentuk subjunktif dan untuk yang ustedes, yaitu hablen. Maka itu, hablen ustedes Espanyol. Kalau ustedes tidak mau diikutkan, jadi hablen Espanyol, itu sudah benar. Orang yang sudah tahu nanti, sudah tahu bahwa itu perintah untuk lebih dari satu orang, dan itu ditujukan kepada ustedes, gitu ya. Jadi hablen ustedes Espanyol boleh, hablen Espanyol gitu saja boleh. Ya. Nah, ini dua contoh. Yang pertama perintah kepada usted, tapi satu orang tunggal, dan contoh kedua untuk yang ditujukan kepada orang lebih dari satu dan disebut ustedes, ya, Anda sekalian. Kalau tunggal Anda saja, kalau banyak kan Anda sekalian, gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi sekali lagi, kalimat perintah di sini yang ditujukan kepada Anda atau Anda sekalian, itu kita menggunakan kata kerjanya dalam bentuk subjunktif, ya. Nah, inilah salah satu contoh konjugasi dalam bentuk subjunktif untuk kata hablar, ya. Nah, ini. Nah, bagaimana kalau perintahnya negatif? Kita lihat contohnya, ya. Kita hapus ini ya, nanti bisa dilihat. Kita hapus dulu ini. Perintah negatif, jangan gitu ya. Misalnya dalam hal ini supaya mudah saja. Ini tapi jangan bicara gitu ya, misalnya perintahnya negatif, jangan bicara bahasa Spanyol di sini ya, tolong bicara bahasa Inggris misal, ini misal. Jadi perintahnya jangan bicara Anda bahasa Spanyol. Bicaralah bahasa Inggris, itu misalnya. Bicaralah bahasa Indonesia. Nah, ini kalimat perintah negatif, ya. Jangan bicara Anda bahasa Spanyol. Nanti Andanya seperti yang tadi bisa dihilangkan, tidak usah diikutkan. Jadi jangan bicara bahasa Spanyol, gitu kan perintah itu ya. Oke, kita beri tanda seru gitu. Nah, ini bagaimana dalam bahasa Spanyolnya? Ya, hanya menambahkan kata no di depannya itu. Jadi ini pakai kata no di depannya. Yang seperti tadi, tapi ditambah no. No, kan ambil yang ini ya, karena andanya satu. Jadi yang ini tadi. No hable. Siapa Anda? Usted. Espanyol. Bahasa Spanyol kan Espanyol aja ya. Espanyol. Sorry. Ini udah. No hable usted Espanyol. Artinya, jangan bicara Anda itu bahasa Spanyol. Ustednya boleh diikutkan, boleh tidak. Kalau tidak diikutkan, jadi no hable Espanyol. Gitu aja. No hable Espanyol. Orang sudah tahu itu perintah negatif kepada Anda. Ya. Jadi, no hable Espanyol boleh.
Mau diikutkan boleh. No hable usted español. Yang keduanya berarti jangan bicara Anda bahasa Spanyol. Ini ya. Kalau yang perintahnya pada lebih dari orang satu, ya sama saja seperti tadi, ditambahkan no saja. Yaitu, kalau jangan bicara Anda sekalian bahasa Spanyol gitu, nanti positifnya jamaknya adalah no hablen ini ustedes. Saya teruskan di bawahnya ini, no hablen ustedes español. Español. Ya, no hablen ini. Jadi no hablen ustedes español. Itu jangan bicara Anda sekalian bahasa Spanyol, atau don't speak Spanish. Don't you speak Spanish. Itu arti bahasa Inggrisnya ya. Jadi ya, hanya tambah no saja. No hablen ustedes español. Kalau tanpa no tadi, hablen ustedes español. Justru kalimat perintah positif. Bicaralah Anda sekalian bahasa Spanyol. Kalau tambah no hablen ustedes español, yaitu perintah negatif. Jangan berbicara Anda sekalian bahasa Spanyol yang ini ya. Jadi sudah kita beri contoh dua jenis, yaitu kalimat perintah yang untuk orang tunggal satu, dan perintah untuk orang jamak lebih dari satu, dan juga perintah positif dan perintah negatif di sini sudah kita contohkan. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kalimat perintah yang ditujukan kepada Anda atau jamaknya Anda sekalian, usted dan jamaknya ustedes. Dan untuk yang kalimat perintah yang ditujukan untuk kamu atau tu dan jamaknya adalah vosotros nanti ya, atau kalian semua gitu, akan kita bahas di episode berikutnya ya, karena mengingat durasi supaya jangan terlalu panjang. Nah, sementara itu mungkin sampai di sini dulu. Kami harap bisa diikuti dan dipahami, dan kalau dirasa bermanfaat jangan lupa di like ya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe ya. Kami selalu jelaskan, subscribe tidak memerlukan biaya. Subscribe itu untuk memudahkan kita mengakses kembali channel atau program yang kita subscribe itu. Jadi tidak memerlukan biaya. Dan bagi yang punya pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Semua pertanyaan di kolom komentar selama ini sudah kami jawab atau kami balas ya. Sepanjang itu masih tentang bahasa Spanyol, biasanya pertanyaannya akan selalu kami jawab ya. Nah, akhirnya kami ucapkan terima kasih telah mengikuti program kami belajar bahasa Spanyol dari nol kecil, dan kita bertemu lagi di episode berikutnya. Muchas gracias y hasta luego.